Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Febi Suka Mengabdi bersama saya Alex Faruriza. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan perilaku konsumen ya. Dan materi kita pada hari ini adalah marketing communication. Nah, seperti kita ketahui ya bahwa marketing communication atau yang sering disingkat Markom ya, itu adalah sesuatu yang sering kita dengar ya. Kenapa? Karena sadar tidak sadar setiap hari kita bertemu dengan iklan ya kan, mau itu iklan dalam bentuk cetak ataupun dalam bentuk digital begitu, atau dalam bentuk yang lainnya gitu. Kalau menurut riset itu dalam sehari itu kita bisa terpapar ya hingga sampai 500 sampai ribuan ini iklan ya. Misalkan kita keluar dari rumah, kita lihat di kanan kiri jalan ada baliho, terus kemudian kita lihat di handphone ya, kemudian banyak informasi iklan, terus kemudian kita lihat di berbagai macam gadget, kita buka aplikasi, di situ ada iklan. Kita lihat kardus ya, itu ada iklan. Lihat mobil gitu terpampang ada iklan, ada brand di mana-mana. Nah, itu adalah bagian dari marketing communication. Nah, terus kemudian apa sih kaitannya marketing communication dengan consumer behavior? Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini dan bagaimana cara kita sebagai seorang marketer untuk memberikan komunikasi ya yang bagus gitu kepada audiens kita yang nanti akan menjadi konsumen yang potensial tentunya bagi kita. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi ya teman-teman, kita coba untuk melihat ilustrasi seperti ini. Jadi saya minta teman-teman untuk berimajinasi terlebih dahulu. Nah, coba kita lihat di gambar yang saya tampilkan di slide gitu. Oke, apa yang terlintas di dalam imajinasi Anda gitu ya? Apa yang Anda lihat sih dari gambar tersebut gitu? Apakah Anda melihat sebuah cangkir berwarna putih? Oke, betul ya. Tapi mungkin Anda juga ada yang melihat bahwa di sini ada gambar dua wajah yang saling berhadapan. Yang Anda melihat itu Anda juga betul gitu ya. Jadi nggak salah gitu ya. Oke, memang benar sekali. Itu gambar wajah juga iya, gambar cangkir juga iya. Oke, di gambar yang kedua, apa yang Anda lihat? TikTok, TikTok, TikTok ya gitu ya. Yang Anda lihat adalah siapa yang melihat gambar perempuan muda cantik yang sedang menghadap ke sebelah kanan, nengok gitu. Ya, kelihatan hidungnya. Oke, saya bantu ya. Ini adalah rambutnya, kemudian di sini ini adalah pipi, ini hidung, ini dagu, ini leher, ini ada kalung ya. Kalungnya terus ini pakai kayak apa ya? Jaket bulu-bulu gitu ya, teman-teman ya. Dan ini adalah kayak semacam hoodie, topi atau kerudung begitu ya. Nah, ini ada kayak apa? Jambul yang terbuat dari bulu merpati atau sejenisnya lah ya begitu. Oke, Anda melihat itu? Oke. Yang kedua ini adalah gambar nenek-nenek. Ayo, siapa yang belum melihat? Oke. Kalau Anda melihat ini adalah gambar nenek-nenek, maka Anda juga betul ya. Ini rambutnya diponi, ini matanya agak sedikit keriput gitu. Ini hidungnya, teman-teman, ini hidung dan ini adalah bibirnya gitu. Ini adalah rambutnya berwarna putih. Oke. Nah, ini adalah contoh dari sebuah apa ya, penyampaian informasi ya. Kalau dalam seni lukis ini disebut dengan montase gitu ya. Dan montase ini biasa digunakan dalam ilmu psikologi ya. Biasanya begini nih, ada game-game psikologi itu eh, menjelaskan gini, gambar yang pertama Anda lihat menunjukkan kepribadian Anda. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ketika Anda melihat ini adalah cangkir, itu maknanya apa gitu ya. Gambar wajah maknanya apa. Tapi pada hari ini kita nggak membahas terkait dengan ilmu montasenya ya. Ini adalah salah satu bagian dari contoh dari analogi terkait dengan komunikasi.
Nah, tapi belum selesai nih ya. Ini ada yang lebih bagus lagi ya, lebih expert ya. Misalkan nih, di sini tapi jelas sekali ya. Ada yang melihat seorang apa nih, pemuda dan pemudi gitu ya. Dari kalau kelihatan dari bajunya ini kayaknya dari Meksiko gitu ya, dari Amerika Latin gitu ya, atau dari Spanyol gitu kali ya. Bisa jadi nih ya. Jadi antara itulah ya. Saya eh, Kisah lihat ini ya, ini pakai gitar ya, dia sedang menyanyikan sebuah lagu, ini dia pakai topi, kemudian di sini perempuannya memegang gerabah di atas kepalanya. Nah, ini gambar pertama kan. Nah, terus kemudian di belakangnya ada bangunan gitu ya. Ini seolah-olah dia sedang camping di sebuah dekat kolam begitu. Nah, gambar kedua di sini adalah kakek-kakek ya. Di sini adalah nenek-nenek, mereka saling berhadapan. Oke, kalau melihat itu berarti betul. Ya, terus kemudian ternyata nggak cuma dua loh teman-teman. Di sini ada lagi, ini gambar sebuah cawan ya, berwarna kuning keemasan. Oke, nah satu gambar, satu informasi memiliki banyak makna gitu. Nah, kita sebagai konsumen juga akhirnya multi persepsi ya. Ini sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh sang pembuat informasinya gitu, yang buat gambarnya gitu. Nah, atau ada lain nih, coba teman-teman lihat gitu. Ada berapa hewan yang ada di gambar ini? Coba dihitung. A few moment later, ya kayak SpongeBob gitu ya. Dan akhirnya teman-teman menjawab, siapa yang jawab pada 7? Itu ada yang 8, 9, bisa lihat dari 10. Oke, 11 bisa lihat ada 11 hewan, 12 lihat, 13, 14, ya. Ada yang lihat 16 gambar hewan. Oke, kalau Anda melihat, ya tanyakan pada peta gitu. Nah, kalau menurut sang pembuat, di sini ada 16 hewan, teman-teman, di gambar. Coba kita lihat ya, di sini ada udang gitu ya. Ini juga nggak begitu terpikirkan nih kalau ini gambar udang ya. Terus ini ada ikan pedang gitu ya. Ya, tapi kan terserah yang bikin ya, karena dia yang menyampaikan informasi begitu. Tapi kita kayaknya nggak nangkep nih kalau yang ikan pedang gitu ya. Kalau gajah oke, terlihat jelas ya. Keledai juga jelas gitu. Ada kucing, ular ini juga jelas gitu. Tapi kalau saya mau maksa, ini kayaknya nggak cuma 16 teman-teman ya. Ini bisa saja 17 atau 18 gitu kan. Ini semut ya, nggak dihitung ya. Terus kemudian kutu, ini ada 2 kutu nggak dihitung gitu. Nah, tapi bukan masalah itu ya. Kita nggak usah debat masalah jumlah hewannya gitu kan. Ya belum lagi nanti ada virus-virus yang nempel gitu kan di hewan-hewan tersebut juga kita nggak tahu gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya saya ingin menyampaikan terkait dengan hal ini teman-teman. Coba resapi ya pertanyaan saya ini. Bagaimana kalau komunikasi pemasaran seperti itu tadi ya, seperti gambar-gambar montase tadi gitu. Jadi satu informasi ya, satu iklan tapi memiliki banyak makna gitu. Atau mungkin supaya lebih sederhana saya sampaikan sebagai multi persepsi gitu aja ya. Oke, gimana teman-teman? Setuju? Oke, pertanyaan yang kedua gini dah. Lebih bagus iklan yang multi persepsi atau iklan yang memiliki persepsinya tunggal gitu. Jadi lebih jelas gitu. Oke, kalau Anda menjawab persepsinya tunggal, maka saya termasuk orang yang setuju ya teman-teman. Kenapa? Karena ini akan lebih spesifik dengan apa yang ingin disampaikan oleh marketer gitu. Tujuannya apa, hasilnya apa gitu. Mudah terukur dan tidak gelambiar istilahnya begitu ya. Jadi istilahnya apa yang kita sampaikan itulah yang ditangkap oleh konsumen gitu. Berbeda kalau multi persepsi kan. Kita ingin menyampaikan A ya, tapi konsumen itu atau audiens yang melihat iklan Anda itu menerimanya jadi B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu kan. Nah, itu kan jadi multi persepsi. Nah, itu nanti kita sebagai seorang marketing gitu ya, itu akan kesulitan untuk mengontrolnya begitu teman-teman. Nah, maka dari itu, saya ingin memberikan sebuah contoh ya dalam memberikan komunikasi pemasaran. Mungkin secara konsep pemasaran itu bagus ya, dan itu juga sukses begitu ya. Tapi kita juga perlu memahami adanya norma budaya yang ada di masyarakat kita gitu ya. Jadi jangan sampai hanya mengejar
istilahnya apa ya, mengejar profit ya, mengejar viral gitu, tapi kita menghalalkan segala cara ya. Mungkin kita bikin iklan 19 detik ya, seperti itu. Nah, itu kan hanya kata 19 detik pun konotasi Anda bisa kemana-mana begitu ya. Padahal cuman 19 detik istilahnya begitu kan. Cuman kata itu gitu. Tapi karena ada video sebelumnya yang terkait dengan 19 detik maka jadi sesuatu hal yang jadi maknanya bisa bermacam-macam begitu. Nah, sama nih kayak ini ada sebuah produk namanya Mi Bikini ya. Mi Bikini ini ya seperti Anda lihat ya di gambar gitu. Gambarnya meskipun kartun ya, jadi perempuan menggunakan bikini, terus kemudian ada tagline-nya, "Remas Aku." Nah, ini adalah konotasinya, konotasi yang mungkin secara marketing ini sah-sah saja ya. Kenapa? Karena ada konsep yang memang bisa menggunakan pendekatan sensuality seperti itu ya, teman-teman. Tapi karena kita di Indonesia, ya, di mana masyarakatnya itu cenderung tabu ya untuk hal-hal yang berbau-bau apa pornografi seperti itu ya atau sensuality. Nah, sehingga harusnya kita nggak seperti ini gitu. Ya kalau kita lihat case-nya ini sebenarnya sukses ini ya produknya itu sempat viral ya. Mi Bikini itu yang berarti bihun kekinian ya. Waktu itu di Jawa Barat kalau nggak salah ini adalah mahasiswi ya mahasiswinya ini membuat bihun di mana ini merupakan sebuah salah satu dari proyek mata kuliah kewirausahaan kalau nggak salah begitu ya. Nah, akan kemudian viral gitu, laris sampai akhirnya ini ada kontroversi begitu. Kenapa? Karena secara strategi ini sudah menarik luar biasa ya, produknya juga mungkin juga sesuai, tapi karena ini dilakukan di Indonesia, ini menjadi akhirnya ini kan dikenakan melanggar Undang-Undang Nomor 18 gitu ya. Nah, terus kemudian ini juga terkait dengan BPOM-nya, terus kemudian terkait dengan pasal pornografi juga kena, katanya begitu. Ya, dan akhirnya ya di-ban juga kan produknya seperti itu. Bayangkan kalau ini dipasarkan ada di Amerika atau di Thailand ya, mungkin kayaknya biasa-biasa aja gitu ya. Nggak akan di-ban juga gitu sepertinya ya. Kenapa? Karena di sana hal-hal seperti itu biasa kayaknya begitu. Nah, terus kemudian teman-teman kita perlu memahami ya ada sebuah teori ya di mana teori ini merupakan proses komunikasi. Ya, saya yakin teman-teman sudah pernah mengambilnya ya di mata kuliah komunikasi bisnis ya di mana di dalam model ini mulai dari sender encoding, channel decoding, receiver, kemudian sampai akhirnya nanti ada respon ya, ada feedback gitu kan. Nah, sehingga di sini nanti akan menjadi experience dari konsumennya, dari sang audiensnya, sedangkan ini akan menjadi experience dari sang sendernya ya, marketingnya begitu. Nah, tetap ada noise di mana-mana. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, di sini perlu kita pahami ya dalam ilmu pemasaran itu juga kita gunakan nih teori ini. Ya, saya berikan contoh secara jelasnya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada sumber ya. Sumber ini di sini jelas ya, marketernya ya di perusahaannya. Di sini sang pemasar gitu. Terus kemudian sang pemasar ini mencoba membuat suatu pesan dengan cara melakukan encoding di mana encoding ini ya bisa dilakukan melalui agen periklanan ya atau dari sales personnya atau bahkan dari marketernya sendiri yang membuat suatu tema iklan komunikasi ya yang ditujukan kepada konsumen dan tentunya setelah pesan ini sudah dibuat maka di sini harus disampaikan kan begitu ya di sini ada namanya transmission ya transmission ini bisa melalui dari media massa ya media cetak digital dan lain sebagainya begitu bisa juga melalui sales people langsung yaitu dengan cara melakukan personal selling misalkan kan terus kemudian bisa juga iklannya di tokonya ya di store gitu ya
biasanya minimarket, pengecer, retailer di sana kan langsung disampaikan informasi-informasinya atau melalui word of mouth gitu ya atau e-worm ya, melakukan viral di internet, di medsos begitu kan. Nah, hal itu juga bisa dilakukan sampai akhirnya nanti di sini konsumen ya atau audiensnya ini akan melakukan decoding ya, sampai akhirnya nanti akan melakukan action ya. Di mana action ini nanti dia mau untuk membeli produk tersebut ataupun tidak nantinya. Nah, di sini nanti akan ada feedback ya. Kalau di sini feedbacknya jelas ya, direct gitu kan, secara langsung ya, itu beli atau enggak gitu misalkan. Kalau misalkan tujuannya selling ya, kalau tujuannya yang lain nanti akan kita jelasin di penjelasan di bawah nanti. Nah, sedangkan ketika indirect feedback ya di sini ya berarti tidak langsung ya. Di sini adalah proses di mana dari audiens itu mencerna informasi yang disampaikan oleh marketer ini tadi. Oke, begitu teman-teman. Dari marketing communication proses untuk perilaku konsumen kita. Nah, terus kemudian dalam melihat sebuah komunikasi ya kan tadi di sini kan ada namanya encoding ya. Encoding ini terkait dengan pembuatan pesannya ini ya, jadi struktur dari komunikasi. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami teman-teman. Yang pertama adalah tujuan ya, di mana tujuan ini terkait dengan apa sih yang ingin kita capai dengan melakukan komunikasi pemasaran. Oke, nah setelah tujuannya kita jelas, oh tujuannya ingin membuat brand awareness misalkan, ya, yaitu ingin menciptakan sebuah kesadaran akan adanya merek ini nih gitu ya. Biasanya untuk produk-produk baru gitu kan, dia menyampaikan ya terkait dengan brand awareness ini ada nih produk-produk ini gitu. Atau misalkan dia ingin rebranding ya, ingin mengingatkan kepada konsumen. Jadi supaya konsumen itu nggak lupa gitu loh. Nah, jadi kadang banyak tuh iklan-iklan yang kelihatannya nggak jelas informasinya gitu, tapi di sana hanya sekedar kayak humor aja gitu. Intinya kita tahu nih, oh ada brand ini gitu, ya. Misalkan, tapi nggak selalu nanti dibuat yang nggak jelas gitu. Ada yang jelas juga ada gitu ya, iklan-iklan seperti itu. Nah, terus kemudian bisa saja tujuannya itu adalah untuk brand knowledge gitu ya, untuk memberikan pengetahuan kepada konsumen gitu ya. Biasanya ada pengenalan produk nih manfaatnya apa gitu ya, mau itu produk baru atau misalkan produk substitusi begitu juga ya, misalkan ya, atau misalkan dia ini adalah produk-produk yang berkaitan dengan kayak kesehatan ya, untuk penggunaannya misalkan seperti apa kegunaan gitu, dan ya teknologi gitu ya misalkan. Nah, ada juga yang terkait dengan brand liking gitu. Jadi tujuan dari komunikasi ini ingin menciptakan kesukaan konsumen terhadap merek tersebut gitu ya. Jadi dibuat kayak bangga gitu ya. Suka nih sama merek-merek ini gitu. Nah, itu juga kita harus membuat komunikasi yang fun nantinya kan begitu. Nah, terus kemudian ada juga terkait dengan brand preference ya, di mana kalau tujuannya dari brand preference itu berarti membuat konsumen itu memiliki preferensi, memilih produk dari merek yang diiklankan ini dibandingkan merek-merek yang lain gitu. Oke. Jadi kayak memantapkan gitu ya. Nah, bisa juga brand conviction gitu ya. Jadi membuat konsumen itu yakin gitu. Yakin bahwa ini adalah produk yang terbaik misalkan, yakin kalau produk ini adalah produk yang aman misalkan, ya kan? Misalnya gini nih, kalau pernah kita lihat ya kayak iklan Pure It gitu kan. Jadi awalnya kan saya ragu ya gitu, kayak gitu loh. Jadi membuat asalnya kan masyarakat ragu nih, aman nggak sih gitu minum langsung dari air keran kita gitu, pakai alat gitu langsung bisa diminum begitu kan. Nah, maka di situ dia membuat keyakinan gitu ya dengan iklan dari apa dokter, terus kemudian dari diminum oleh ibu hamil gitu kan, di mana ibu hamil ini kan sangat penting ya untuk terkait dengan kesehatan begitu kan. Nah, sehingga di sana konsumen harus apa dibuat yakin gitu terhadap produk tersebut. Terus kemudian ada namanya brand purchasing gitu ya. Di brand purchasing ini ya jelas gitu tujuannya nanti dari iklan ini adalah beli gitu kan. Jadi tujuannya langsung selling gitu ya. Jadi ada call to action istilahnya begitu ya. Oke, beli gitu. Nah, atau tujuan-tujuan yang lainnya gitu ya. Tergantung dari posisi pemasar ini menyelakukan komunikasi pemasaran itu untuk apa
gitu ya. Nah, yang pertama, kalau tujuannya sudah jelas, maka kita harus memperhatikan sender, sang pengirim pesan. Oke, paling tidak ada 3 hal yang, perlu dimiliki ya sama, ini, pemberi pesan gitu, atau salah satu, jadi satu-satu, tergantung tujuannya teman-teman. Nanti kita bahas lebih detail di slide setelah ini ya. Tapi 3 ini, yang pertama adalah credibility, yang kedua adalah attractiveness, yang ketiga adalah power ya. Berarti kredibel, menarik, dan memiliki kekuatan ya untuk mempengaruhi oleh orang lain. Oke, intinya ini sender, ini kita keep dulu slide setelah ini. Ya, kita lanjut ke encoding. Ya, encoding ini terkait dengan bagaimana pesan ini dibentuk ya. Jadi kita harus memiliki tema ya, terus dibuat appeal-nya gitu ya. Jadi menarik iklan ini gitu. Terus kemudian execution style ya, gaya dari eksekusi iklan tersebut ya, kreativitas dalam menyampaikan dan membuat pesan gitu. Objeknya bagus, ada gambar, kata, warna, suara, dan aroma ya. Ini biasa nih dilakukan gitu. Bahkan kalau kita lihat secara sederhana, hal-hal ini tuh sebenarnya juga sudah dilakukan loh oleh para UMKM atau pedagang kecil yang ada ya gitu. Saya ambil contoh nih kayak Smell gitu ya. Terkait dengan smell kalau kita lihat ada pedagang sate gitu ya, misalnya sate di, samping jalan gitu kan, ada asap-asap ya, aromanya, sedap gitu, oh ini penjual sate gitu. Atau misalkan yang keliling nih, yang keliling ini biasanya sudah memadukan berbagai macam ya, dari aromanya, asap-asap, bau sate gitu kan, terus kemudian terkait dengan suaranya gitu, ada suara klinting klinting klinting, nah terus kemudian, sate. Nah, berarti kita tahu kalau itu adalah penjual sate gitu kan, dengan, gerobak berbentuk kapal, oh berarti sate ayam Madura nih gitu. Nah, atau misalkan yang lain gitu, misalnya ada suara mangkok dipukul dengan sendok, ting ting ting, biasanya ini penjual apa deh? Ya kalau di tempat saya itu biasanya penjual bakso yang kayak gitu ya. Nah, itu juga memiliki khas masing-masing ya, atau lagi yang kayak peluit, "Tweet." Nah, penjual kue putu bumbung kan begitu. Nah, itu adalah contoh dari komunikasi pemasaran ya teman-teman untuk menyampaikan gitu dari keberadaan merek tersebut atau dari tujuan-tujuan yang lainnya begitu ya. Terus kemudian setelah pesan ini dibentuk, dibuat, kemudian kita harus memperhatikan channelnya ya, channel dari penyampaian iklan tersebut. Ya, ini penting nih ya teman-teman. Kalau kita misalkan nanti dari channel ini akan terkait ya dengan decoding-nya ya, begitu ya. Ya, decoding ini adalah, audiensnya ya. Nanti kita pahami terkait demografi, geografi, psikografi, dan juga perilakunya. Nah, jadi misalkan nih, biasanya anak muda itu kan cenderung menggunakan, gadget ya, informasinya online. Maka ketika kita membuat, komunikasi ini pesannya juga yang sesuai ya dengan anak-anak muda. Channelnya juga sama, oke pakai elektronik ya, misalnya pakai, Instagram Ads gitu kan, endorse gitu ya, terus kemudian pakai, ini misalkan pakai YouTube gitu kan, atau misalkan tujuan kita adalah, orang-orang yang sepuh gitu misalkan, dia lebih suka baca koran, ini misalkan ya. Berarti nanti informasinya juga sama ya, kita membuat informasinya ini berbentuk tekstual begitu, terus kemudian yang cocok untuk disampaikan di koran ya, misalkan ya, di print ya. Atau misalkan nanti kita buat dalam bentuk brosur ya, atau iklan di radio, iklan di TV, itu nanti karakternya berbeda teman-teman ya. Ini nanti kita perlu membahas secara spesifik tersendiri ya terkait dengan detail dari penyampaian informasi pada media-media tertentu nantinya di video kedua kali ya. Nah, terus kemudian di sini yang akhirnya ini adalah respon ya. Jadi responnya itu harapannya tentu saja sama dengan apa yang diekspektasikan oleh marketer ya dalam tujuannya tadi gitu. Oke, maka di sini saya menyampaikan bahwa yang bagus itu ya yang tujuannya tadi jelas gitu ya, ditangkap oleh konsumen juga jelas pesannya gitu. Jangan sampai komunikasinya, pesannya itu menjadi ini apa ya, ambigu gitu ya, karena memiliki banyak makna gitu ya. Jadi semakin jelas itu semakin baik ya. Ini decoding-nya juga begitu, kita jelas itu apa ya, jelasnya itu, tepatnya itu
harus konsisten dengan segmen yang kita tuju. Oke, kita menggunakan gaya-gaya anak muda disampaikan ke orang tua kan juga kurang pas. Begitu sebaliknya gitu, ya. Untuk gaya-gaya iklan untuk orang tua tapi disampaikan ke anak muda kadang mereka juga ngerasa apa ya, jenuh gitu ya. Nah, kita harus paham hal tersebut. Ya ingat, ya kayak misalkan ini juga bisa disampaikan misalnya kayak public relation gitu ya. Kita membuat suatu event gitu ya. Misalkan saya jualan obat diabetes gitu ya. Yang satu itu terkait dengan apparel gitu kan, ya fashion itu kan bisa berbeda gitu ya. Oke kan, misalkan oh jalan sehat misalkan, ya kan. Ini kalau ya ini misalkan ada konser gitu misalkan, kan berbeda ya. Nah itu juga perlu kita pahami ya. Ini nanti ada beberapa case ya teman-teman ya. Nah misalkan saya minta teman-teman untuk mencoba melihat iklan ini kasusnya, kira-kira tebak dah gitu. Ini iklannya ketika apa ya, terus tujuannya kira-kira apa nih? Coba disimak ya. Kabar gembira untuk pria wanita, kulit manggis kini ada ekstraknya. Mastiin hari sehatkan tubuh kita, jadikan hari ini hari mastiin. Makin ceria, hatiku pun gembira. Badan sehat, rahasia Mastin hebat. Rahasia alam dari Indonesia, penuh pesona, pesona Mastin. Mastin Good. Oke. Nah, sedangkan ini coba lihat iklan yang keduanya. Kulit manggis, ya Mastin. Mastin, good. Kulit manggis, ya Mastin. Mastin, good. Kulit manggis, ya Mastin. Mastin, good. Oke, teman-teman. Ya, itu adalah iklan Mastin ya, di mana iklan Mastin ini yang pertama dia agak panjang iklannya ya, dia menyampaikan bahwa kini kulit manggis ada ekstraknya ya kan, di mana waktu itu ditemukan kulit manggis itu memiliki banyak sekali manfaat, tapi dengan cara kulit manggis itu dia dikeringkan kemudian direbus gitu jadilah jamu kan begitu ya. Tapi dengan adanya Mastin ya rasa pahit dari jamu itu hilang. Kenapa? Karena sudah ada ekstraknya dan dibuat dalam bentuk kapsul. Oke, ya di sini mungkin ada bagian dari brand knowledge-nya, ingin memberitahu kepada konsumennya gitu, tapi dengan tema-tema yang tidak ini ya, istilahnya tema-temanya tidak kaku gitu. Dia dibuat lagu, ada sisi-sisi humornya begitu ya. Tapi ini tergantung selera ya dan tergantung masa juga ya gitu ya. Kalau mungkin waktu itu kayaknya menarik menarik juga gitu ya. Nah, terus kemudian tapi kalau sekarang saya lihat lagi kok kayak kayak gimana ya, kayak agak klasik gitu ya iklannya ya. Nah, terus kemudian yang kedua tadi kan cuman bilang Mastin good dan diulang-ulang ya, ada retensi ya berkali-kali gitu ya. Supaya di sini ya ingin membuat konsumen itu jadi inget ya, mengingatkan kembali gitu ya. Jadi supaya kita lihat oh kalau Mastin itu good ya, Mastin good gitu kan. Akhirnya kita hafal gitu kan. Dan banyak ya sebenarnya terkait iklan-iklan yang dibuat seperti itu ya. Dan biasanya kalau pas awal-awal itu panjang, kemudian karena durasi iklan yang panjang itu juga biayanya juga mahal, maka iklan itu dikompres makin dikit ya, durasinya pendek tapi langsung mengena gitu ya istilahnya, to the point begitu ya, supaya langsung ingat lagi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari case Mastin tadi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, yang kedua ini terkait dengan sender. Ya, sender tadi kan ada credibility, attractiveness, dan juga power. Nah, itu maksudnya apa sih, Pak? Gitu ya. Coba kita pahami lagi ya. Jadi, kesesuaian sender dengan informasi, dengan tujuan ya, dan tipenya nanti bagaimana gitu. Oke, yang pertama kita membutuhkan sender ya, atau orang yang menyampaikan informasi itu orang yang kredibel, memiliki kredibilitas gitu. Itu ketika tujuan kita itu adalah ingin memberikan knowledge kepada konsumen. Oke, dan tipe-tipe informasinya biasanya ini adalah
informasional gitu ya, ada sebuah informasi yang baru gitu, sehingga dia akan memiliki knowledge, maka yang menyampaikannya adalah orang kredibel, di mana salah satu contohnya adalah orang yang expert, ahli pada bidangnya. Gitu. Supaya apa? Supaya responnya nanti diterima ini oleh audiens gitu ya. Ini contohnya ini nih ada Pepsodent ya. Pepsodent ya. Contohnya kayak gini nih, Pepsodent. Ya, dia menggunakan dokter untuk menyampaikan terkait dengan kesehatan, lalu produk pasta gigi kan gitu ya. Ya, menggunakan dokter gitu. Nah, ini juga pas kan ya, dia dokter gigi menyampaikan terkait dengan pasta gigi gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah attractiveness, yaitu menarik gitu. Oke, biasanya orang-orang yang digunakan itu orang-orang yang dia memiliki basis komunitas gitu ya, istilahnya dia itu memiliki fans gitulah ya. Jadi ini orang ini bisa memberikan referensi gitu ya. Dia jadi kayak public figure, artis gitu ya, orang terkenal begitu. Ya, kenapa? Biasanya produk-produk ini tuh tujuannya ya, tujuan dari sang pengiklan ini itu untuk memberikan self maintenance ya, memberikan enrichment gitu ya, supaya orang itu seneng pakai produk ini, bangga gitu kan, menarik gitu. Sehingga ini dianggap dia itu produk yang terbaik dibandingkan yang lain gitu. Kenapa? Karena ini adalah tujuannya adalah komparatif gitu ya, supaya dia itu membedakan. Nah, sehingga dia akan bangga dengan merek tersebut gitu. Nah, sehingga di sini tujuannya ini nanti adalah mengidentifikasi gitu ya, kayak ya, supaya ini produknya itu oh, saya menggunakan produk ini tuh bangga kenapa ini seperti yang dipakai oleh artis ini misalkan. Ya, ini adalah misalkan pertanda bahwa saya itu adalah orang yang sukses misalkan. Ini adalah pertanda bahwa saya itu orang yang hebat misalkan gitu ya. Itu adalah produk-produk yang seperti itu. Nah, contohnya kayak ini nih misalkan. Nah, yang satu ini adalah mantan saya, yang satu adalah calon saya ya. Satu mantan majikan, satu calon majikan gitu. Oke, puas, puas gitu ya. Nah, tapi ini seri lama ya, ini contohnya. Tapi saya menganggap bahwa ini adalah contoh yang pas gitu ya, attractiveness ya. Keduanya memiliki attractiveness yang tinggi begitu ya. Ini mengidentifikasi dari suatu produk tadi ya antara Oppo dan Vivo misalkan. Nah, terus kemudian di sini ada juga yang terkait dengan power ya. Power itu adalah terkait dengan dia itu memiliki pengaruh kekuatan pada bidangnya begitu ya. Nah, kenapa? Sehingga nanti ketika menggunakan ini ada kayak unsur-unsur ini loh kayak apa? Paksaan gitu ya. Tapi maksudnya paksaan apa? Karena ini terkait dengan norma-norma yang ada di masyarakat begitu ya. Tujuannya untuk memberikan reward gitu kan. Nah, jadi begini nih, misalkan halal ini kalau tujuannya terkait dengan norma-norma itu kan ada kayak adat istiadat, hukum gitu kan yang berlaku di masyarakat ataupun mungkin aturan-aturan agama juga bagian dari norma kalau dalam kasus ini ya kan begitu. Nah, sehingga nanti di sini sang audiens ya calon konsumen itu ada unsur kesesuaian gitu ya. Jadi yang memberikan informasi ini adalah orang-orang yang memiliki power pada bidang tersebut gitu. Kalau hukum ya hukum gitu. Kalau terkait dengan agama ya agama gitu ya. Misalnya terkait dengan adat istiadat ya adat istiadat ya. Misalkan kayak tokoh masyarakatnya begitu. Nah, mungkin salah satu contoh ya ada ini nih kayak biskuit gitu kan. Ya ketika dia ingin menyampaikan dengan kata halal begitu ya, berarti ya yang menyampaikan kata halal ini adalah seseorang yang kredibel pada bidangnya ya, bisa ustadz, ustadzah kayak gitu kan atau yai gitu kan ya dan lain sebagainya. Ini contoh yang lain ketika ini terkait dengan power gitu ya. Ini contoh yang lama ya, nggak apa-apa ya. Nah, contoh yang lama ini misalnya kayak pesan presiden tentang kesehatan bla 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 gitu. Kalau sekarang kan terkait dengan pesan Pak Jokowi terkait dengan ini ya vaksinasi dari COVID-19 itu juga banyak nih muncul di media sosial begitu. Yang pertama adalah nanti presiden sendiri. Nah, supaya ini juga pesannya ini memiliki power gitu ya atau menteri kesehatan yang dipanggil ke mata najwa ya untuk menyampaikan hal tersebut. Nah, itu juga bagian dari power, teman-teman. Atau ada juga power tapi konsepnya kayak ini ya, kayak plesetan gitu loh ya. Jadi ini nggak menggunakan presiden langsung untuk mengiklankan Shopee gitu ya, atau ini nggak menggunakan presiden yang asli gitu untuk iklan
obat masuk angin begitu ya, tapi ini menggunakan orang yang diserupakan gitu ya. Biasanya khasnya kan pakai baju putih ya, ini terkait dengan sepeda waktu itu kan. Nah, ini juga baju kotak-kotaknya ini juga seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi ini iklan-iklan yang menggunakan power sebenarnya. Jadi orang akan mempersepsikan bahwa ini adalah Pak Jokowi meskipun enggak gitu. Tapi dalam bawah sadar ya dengan karakter gini kan impersonate ya teman-teman ya. Jadi seolah-olah begitu kan. Nah, itu adalah contoh terkait dengan yang power. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana kita meng-encode pesan ini di konsumen kan begitu ya. Ya, kok di konsumen. Bagaimana sih kita membuat suatu pesan ini? Ada beberapa hal yang akan kita perhatikan. Ya, nah, ini nanti akan secara jelas kita bahas di video kedua setelah ini. Oke, saya tutup video ini, lanjut ke video keduanya ya. Oke, terima kasih.